Halo sobat, selamat jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi dan seluruhnya. Nah seperti biasa, saya Rudi Hartono, Spiderman Pare-Pare, kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Bagi sebagian warga di kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, minum kopi sambil sarapan sebelum beraktivitas sudah menjadi kebutuhan. Tidak sempat untuk sarapan di rumah, warung kopi tentu saja menjadi pilihan. Dan satu-satunya warkop yang buka jam 6 pagi di kota yang dijuluki Kota Niaga ini adalah 588 Watampone yang ada di Kelurahan Ujung, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare. Setiap hari mulai jam 6 pagi warkop ini sudah dipadati pelanggan. Salah satu alasannya adalah beragam jenis kue tradisional yang biasanya menjadi menu sarapan pagi bagi masyarakat Bugis Pare-Pare. Seperti katiri sala, bingka, suela, roti pamutu, hingga songkolo. Aneka kue ini menjadi pelengkap nikmatnya sajian kopi 588 Watampone yang dikenal menggunakan biji kopi Toraja, Baseang, dan Bone-Bone. Buka jam berapa ini? Ya alhamdulillah bukanya jam 6 pagi. Jam 6 pagi dibanding dengan yang warung kopi yang lain. Kenapa nih memilih buka pagi itu, Pak? Karena di sini kan ada sarapan kue tradisional dan ada makanan kaya. Misalnya nasi kuning, orang Bugis bilang songko. Di sini sih sebenarnya kita sudah sarapan sih sebenarnya di sini. Di sini juga terdapat banyak kue tradisional yang disediakan. Artinya ngopi sambil sarapan. Lokasi warkop 588 Watampone yang berada di pusat kota memang membuat warkop ini menjadi pilihan utama pelanggan. Jadi wajar saja jika pelanggannya sangat bervariasi. Mulai dari pejabat pemerintahan, politikus, jurnalis, karyawan swasta, pegawai pemerintahan, hingga buruh pelabuhan. Tidak heran jika warkop ini juga dijuluki sebagai warkop sejuta umat. Beragam jenis kue khas tradisional di warkop 588 Watampone ini dijual dengan harga Rp2.000 hingga Rp5.000. Sementara untuk segelas kopi mulai dari Rp8.000 hingga Rp10.000 tergantung dari jenis kopi yang diinginkan pelanggan. Bagi pelanggan yang ingin menikmati minuman lain selain kopi, pemilik warkop ini juga menyediakan jenis minuman lain seperti teh, coklat, dan aneka jus buah. Halo semuanya teman-teman netizen, seperti biasa ketemu lagi kita hari ini di Pantai Cempai Soreang Pare-Pare. Nah, kali ini kita akan mengumpulkan satu kantong sampah di sini. Sebelumnya selamat bulan Juni ya. Sekarang bulan Juni. Selamat bulan Juni. Bulan Mei kemarin serasa panjang banget. Kenapa? Karena sampai tanggal 31. Lama nunggu gajian. Dan seperti itulah. Sekarang nggak terasa udah bulan Juni. Dan kita masih terus ngajak kalian menjaga lingkungan dari sampah yang ada di pantai, di lingkungan sekitar. Ini banyak nih. Wow. Wow. Langsung penuh ini. Oke. Cukup satu kantong di awal bulan Juni. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa ikuti terus ya. Sampai ketemu besok. Salam jumpa. Beragam jenis alat peraga iptek dipamerkan di Puspa Tekno Pare-Pare selama bulan Agustus. Momen ini tidak disia-siakan pelajar di kota Pare-Pare yang penasaran dengan fungsi berbagai jenis alat peraga yang disiapkan. Mulai dari alat pompa air manual yang menjadi cikal bakal mesin pompa air,
hingga generator pandegrap yang membuat rambut pelajar yang mencobanya seketika berdiri. Secara bergiliran, pelajar dari berbagai sekolah ini menyalurkan rasa penasarannya untuk mencoba semua alat peraga yang disiapkan di tempat ini. Sejumlah sekolah di Kota Parepare bahkan membawa anak muridnya secara bergiliran untuk datang ke Puspa Tekno Parepare. Kegiatan siswa yang ada di sini, saya meminta siswa kiranya datang di tempat ini, di pameran Puspa dan Iptek ini untuk mengamati benda-benda yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dari sini nanti dia bisa mengimplementasi apa yang didapatkan di sini dengan benda-benda di sekitarnya. Sekaligus kebetulan kan ada pelajaran IPA terkait alat peraga. Jadi apa yang ada di sini yang ada kaitannya dengan pelajaran di sekolah dia bisa kaitkan. Sementara itu, agar para pelajar ini bisa memahami fungsi dan cara kerja alat peraga ini, sejumlah petugas disiapkan di setiap alat peraga. Pihak guru pun memberi tugas kepada pelajar untuk mempelajari dan mencatat setiap alat peraga yang mereka coba. Ini adalah untuk pertama kalinya alat peraga Iptek ini berada di Kota Parepare. Jadi tidak heran jika para pelajar cukup antusias menanyakan semua fungsi alat peraga kepada petugas. Dengan sabar, petugas ini pun melayani semua pertanyaan pelajar di setiap alat peraga yang dicobanya. Ada. Dari Satuan Polisi Pamong Praja. Pelepasan 120 jemaah haji asal Kota Parepare, Sulawesi Selatan di halaman Gedung Islamic Center diwarnai isak tangis keluarga. Jemaah haji ini tergabung dalam kloter 9 embarkasi Hasanuddin yang Rabu siang diberangkatkan ke asrama haji Sudiang guna menjalani tes kesehatan. Untuk memberi kenyamanan kepada jemaah calon haji ini, pihak panitia memang tidak memperkenankan pihak keluarga maupun pengantar jemaah calon haji untuk masuk ke dalam gedung Islamic Center. Sejumlah pagar pembatas disiapkan dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan TNI. Untuk mengantar jemaah calon haji ke asrama haji Sudiang Makassar, pihak Kementerian Agama Kota Parepare menyiapkan 5 buah bus dan 3 truk yang akan membawa barang bawaan milik jemaah. Jemaah calon haji ini pun berharap bisa melalui tahapan tes kesehatan yang nantinya akan menentukan berangkat atau tidaknya mereka ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Selama dalam perjalanan, jemaah sendiri diharapkan bisa menjaga kesehatan agar proses pemeriksaan kesehatan bisa berjalan lancar. Seperti inilah keindahan pemandangan area perbukitan di wilayah Kabupaten Sidrap dari atas ketinggian. Pemandangan ini bisa dinikmati saat berada di lokasi wisata Transpark Sidrap yang ada di Desa Pucue, Kecamatan Watangpulu, Sidrap, Sulawesi Selatan. Disebut Transpark Sidrap karena lokasinya yang tidak jauh dari jalur Trans Sulawesi. Didirikan di lahan seluas kurang lebih 6 hektar, lokasi wisata yang resmi dibuka pada Desember 2016 lalu ini langsung menjadi primadona baru. Untuk menarik pengunjung, sejumlah spot foto yang menarik disiapkan pengelola, termasuk pernak-pernik khas Bali yang membuat pengunjung seolah berada di Pulau Dewata. 3 kolam renang juga tersedia bagi pengunjung. 2 kolam untuk anak-anak dan 1 kolam renang khusus untuk orang dewasa. Masalah tempatnya di sini cukup lumayan baik karena di sini bernuansa Bali. Ini wilayah Sidrap cukup lumayan karena pemandangannya juga bagus juga. Lumayan. Oke, kesini dengan siapa Pak kesini? Ini sama dengan keluarga. Meski belum sepenuhnya rampung, Transpark Sidrap selalu dipadati pengunjung. Di hari libur, lokasi wisata ini bahkan menjadi pilihan untuk menikmati liburan bersama keluarga. Selain memanjakan pengunjung dengan sejumlah gazebo untuk beristirahat, pengunjung juga bisa memacu adrenalin dengan mencoba berayun di atas ketinggian dengan flying fox atau mengendarai motor ATV dan berkeliling di area Transpark Sidrap. Setiap akhir pekan, pihak pengelola juga menyiapkan beragam lomba dengan hadiah menarik. Salah satu lomba yang menjadi favorit pengunjung adalah lomba pukul bantal di atas kolam renang. Untuk menikmati liburan di Transpark Sidrap ini, pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar Rp20.000 saja. Di hari libur, harga tiketnya naik menjadi Rp30.000. Setiap sebulan sekali, pihak pengelola tempat wisata ini juga mendatangkan artis ibu kota guna menarik minat pengunjung untuk menikmati liburan di Transpark Sidrap.